Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di akhir pekan hari Ahad ini bersama dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky kelihatannya walaupun sudah berlalu berapa hari ya, ini soal perdebatan calon wakil presiden dan calon wakil presiden ini masih hangat itu. Bahkan media-media asing juga mulai banyak menyoroti gitu. Dan yang sekarang itu justru kalau soal penampilan Gibran, oke, itu mungkin sudah banyak yang menyoroti. Tapi soal sekarang mulai klaim-klaimnya yang mulai banyak dipertanyakan orang gitu ya. Misalnya soal dia menyatakan bahwa anggaran Solo itu sejak lebih besar di zamannya Pak Efek Rudi dibandingkan dengan dia begitu, dan Pak Efek Rudi menyatakan yang enggak lah, kalau dulu dia susah payah mengacari anggaran sampai ke pusat gitu, menemani sekdanya dan sebagainya. Kalau zamannya Gibran itu semua proyek datang sendirian gitu. Yang kedua juga soal yang istilah-istilah yang banyak diklaim oleh Gibran kemarin yang membuat orang bingung. Yang paling bikin bingung ada hilirisasi digital. Nah, itu yang atau itu orang bingung itu apa ya, digital itu apanya yang dihilirisasi ya, padahal kan hilirisasi itu kan kira-kira bahan mentah yang kemudian diolah dan kemudian menjadi nilai tambah seperti yang dibangga-banggakan Pak Jokowi soal nikel. Tapi rupanya Gibran ini jauh lebih advance soal digital, kan mau dihilirisasi juga gitu. Ini Gibran ini ketagihan istilah ya, atau bahkan keracunan istilah. Jadi betul, secara visual Gibran memenangkan penampilan di atas panggung gitu. Yes. Tapi akhirnya orang mau lihat itu, apakah yang estetik itu juga sekaligus substantif? Ternyata tidak tuh, karena banyak hal yang begitu dicek faktanya itu bertentangan. Jadi itu sebetulnya ide debating itu dimaksudkan untuk membaca secara tertib apa argumen yang diajukan oleh seorang kandidat presiden. Bahwa dia kemudian dibungkus dengan retorika, ya biasa aja kan. Tetapi setelah itu orang masuk pada inti masalah. Akhirnya netizen menemukan banyak hal yang sebetulnya tidak konsisten di dalam paparan dari saudara Gibran. Apalagi soal istilah kan. Jadi kita mau lihat di mana istilah itu dipamerkan tanpa ada konsep di belakangnya. Nah itu sebetulnya setara sebetulnya dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 9 tahun kan. Semua istilah diumbar di situ. Kartu ini, kartu itu juga istilah semua kan. Yang isinya nggak ada sebenarnya. Kartu ini sehat karena itu bukan kartu pinter segala macam. Tetapi tetap faktanya IQ kita paling buruk di Asia. Stunting kita paling tinggi di Asia. Pengangguran kita paling tinggi di Asia. Jadi sebetulnya masalah kita adalah Gibran mau meneruskan itu, apalagi dengan istilah-istilah yang baru itu hilirisasi. Seolah istilah itu bisa melenyapkan seluruh kecemasan kita terhadap keadaan. Yang paling unik sebetulnya kan soal hilirisasi nikel. Seolah-olah kalau nikelnya dibuat bersih itu berarti ada hal yang sudah dijadikan sebagai patokan. Tetapi kita tahu bahwa hilirisasi nikel itu artinya nikelnya dibuat bersih supaya nyampe ke China jadi tidak lagi ada kotoran di situ. Dan nikel itu nikel mulia Cina, jadi dia cuma numpang bersih di Indonesia, tapi diekspor kemana-mana tuh. Demikian juga soal-soal yang menyangkut tax ratio, segala macam hal yang diucapkan seolah-olah masuk akal. Memperluas jangkauan pembayar pajak atau tax ratio namanya itu. Iya diperluas gitu untuk menghasilkan angka yang lebih tinggi. Tetapi angka itu kan datang dari 4 orang aja penguasa industri ekstraktif misalnya kan. Jadi perluasan di dalam diri orang, dalam kelompok itu sendiri kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang ingin kita kritik. Kalau Gibran bilang jangan berburu di kebun binatang, cuma dengan cara itu, cuma di kebun binatang diproduksi nilai tambahnya itu soalnya. Ya. Oke, soal hilirisasi digital itu saya kira membuat para ahli digital jadi sekarang bingung-bingung, dan mereka rupanya mencoba membuka-buka kamus lagi gitu. Jangan-jangan itu memang ada istilah yang seperti itu, tapi mereka ternyata nggak menemukan juga itu. Jadi akhirnya ada pembenaran. Hilirisasi artinya satu ekosistem, satu infrastruktur bersih. Iya, kita ngerti kalau itu dimaksud, tapi kan itu istilah yang sangat teknis. Hilirisasi digital disebutin dengan cermat soal hilirisasi digital. Lain kalau disebut digitalisasi industri, digitalisasi ilmu pengetahuan, itu kita ngerti lah itu. Tetapi ini konsep kata hilirisasi itu kan artinya ditunggu di ujung. Lalu outputnya apa yang mau ditunggu di ujung? Kan semua hal kalau dengan gampang bilang hilirisasi seolah-olah itu
setelah di ujung dia jadi bersih. Iya, tetapi kotorannya tetap tinggal di kita. Apalagi soal hilirisasi digital. Hal yang sebetulnya bagaimana caranya itu hilirisasi digital. Artinya kita kuasai dari ujung sampai akhir. Loh, kita ini pengguna, bukan Ya. produsen digital ekonomi, digital teknologi. Jadi secara konseptualnya udah salah. Apalagi kalau kita lihat ambisinya mau apa tuh? Kita produksi dari semikonduktor sampai ke smartphone kan nggak ada yang mampu lakukan itu. Ya, ya. Nah, sekarang jadi mungkin ya, memang kita sepakat kemarin sejak awal bahwa kita jangan terlalu berharap substansi. Yang ini lebih pada atraksi, yang mungkin dianggap orang menarik dan. Tapi kemudian sekarang ternyata itu semua dibungkus dengan istilah-istilah yang sulit, yang sebenarnya dia sendiri juga nggak memahami apa itu yang dia ucapkan kan begitu. Itu dalam ilmu pengetahuan namanya itu aktivitas pedantik tulisnya PEDEANTIC. Dan saya eja aja, jangan sampai saya salah aja seperti GSIE apa itu. SGIE. Ya, ya. Jadi Ya. istilah pedantik itu artinya mau pamer sebetulnya tanpa dia tahu isinya tuh. Jadi Gibran terlalu pedantik. Dan ketika Caimin tanya apa istilahnya, dia merasa bahwa dia mesti terangkan itu dengan sedikit mengolok-olok. Oh, rupanya katanya terlalu sulit, dia nggak ngerti. Loh, dia juga baru di brief 2 jam lalu tentang istilah itu sebetulnya kan. Itu namanya pedantik. Orang yang memamerkan pengetahuan padahal dia nggak kuasai. Pameran pengetahuan itu penting dan bagus. Kalau orang bilang, oh lu ngomong tahu semua, memang gua tahu semua hal misalnya kan. Tetapi kalau ada orang yang ngomong tiba-tiba seolah tahu semua hal sebelumnya dia nggak tahu, itu namanya pedantik. Jadi pedantik ini juga adalah ya ambisi orang yang berupaya untuk naik kelas tapi nggak sanggup. Ya, ya, mestinya jangan Anda sebutkan sekarang supaya nanti apakah Pak Mahfud atau Cak Imin akan ngomong gitu, Anda ini pedantik gitu loh. Terus dia akan tanya itu apa itu kan gitu. Mestinya begitu kan. Mestinya Cak Imin, kalau Cak Imin juga punya kosakata itu, dia bisa bilang kelihatannya Mas Gibran tuh mengucapkan sesuatu yang pedantik gitu. Lalu Gibran bingung sendiri, apa tuh pedantik? Ya, ya, ya. Begitu dia Google, nah semua orang ketawa. Jadi sebetulnya debatnya mesti begitu tuh, mengajarkan orang supaya jangan sok tahu terus supaya bisa dibalas. Jadi ya mungkin Pak Mahfud dengan Cak Imin bisa belajar untuk mengembalikan argumen dengan ledekan yang lebih dahsyat lagi. Iya, iya. Dan ada yang menyarankan karena bagaimanapun juga kan Pak Mahfud dan Cak Imin punya latar belakang pondok pesantren. Nanti menggunakan istilah-istilah bahasa Arab saja begitu, supaya Cak Gibran bingung juga gitu. Jadi permainan istilah di dalam debat itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya 2 langkah persiapan. Kalau dia ditunggu di tikungan, dia nggak bisa ngerem bagus, dia terpleset kan. Itu pentingnya menyiapkan strategi juga buat Cak Imin dan Pak Mahfud untuk tunggu di tikungan. Itu maksudnya begitu. Debat itu licinkan tikungan supaya dia terpleset. Jangan dia terpleset duluan tuh. Ini pelajaran bagus juga. Termasuk juga Gibran supaya mulai kalau mau duel argumen jangan pakai cara-cara yang dangkal itu menjebak orang dengan istilah padahal dia sendiri baru dapat istilah itu 2 menit lalu dikutuk. Ya, ya. Nah ini yang saya kira juga penting kita soroti kan kemarin itu Gibran memberi penekanan bolak-balik itu ya soal generasi emas gitu ya. Yang dia itu tentu saja dia cuma mau mencoba membangun engagement gitu dengan para anak muda bahwa gua itu bagian dari lu, masa depan generasi kita generasi emas. Padahal realitasnya kalau kita lihat data-data itu kan bertentangan sekali yang dia sebut sebagai stunting, kemudian juga sebut persoalan soal IQ kita yang rendah. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan bahwa akan muncul generasi emas dalam situasi seperti itu? Nah ini baru nih hulunya dulu yang dibenerin, baru ngomong hilirnya kan generasi emas ini kan hilirnya kan gitu ya, Bung Rocky ya. Itu artinya kalau stuntingnya prevalensinya masih 25%, artinya 1 dari 4 bayi yang lahir itu kurang gizi. Kalau IQ masih 78, kalau pengangguran masih hampir separuh sebenarnya rakyat Indonesia nganggur. Kalau daya beli turun, kalau macam-macam kelaparan di Indonesia masih 9,5 juta orang tiap malam. Kalau itu ada di hulu, maka yang akan dihilir itu ada hilirisasi kedunguan. itu jadinya. Jadi mesti kita tekankan bahwa ngecap itu boleh, tetapi kalau kecapnya terlalu banyak itu makanannya jadi nggak enak. Iya. Oke, jadi saya kira itu penting untuk disadarkan karena kita jangan terbuai soal itu dan itu saya kira sebenarnya masalah soal serius ya, Bung Rocky. Bagaimana bahwa manusia itu adalah sumber daya manusia itu adalah masa depan kita dan
saya kira kita sepakat sebenarnya soal perbaikan itu stunting, perbaikan gizi dan sebagainya. Tapi jangan itu dijadikan gimmick gitu, karena realitasnya belum itu. Nah, saya kira kalau kemudian itu dibalikkan dengan, nah kalau kayak gitu sebenarnya yang hulunya harusnya kita benerin dulu soal ini tadi sumber daya manusia. Jadi jangan ngomong hilirisasinya adalah IKN kan, begitu. Ini kan bagian hilir gitu. Ya itu pentingnya. Kalau ditanya mana lebih penting, sumber daya manusia atau infrastruktur? Oh, dua-duanya. Lo itu kalau anggarannya tersedia. Kalau nggak ada kan kebijakan itu selalu mesti memilih mana yang tercukupkan oleh APBN dan mana yang membuat orang lebih cepat merasa ada perubahan dalam hidupnya. IKN itu nunggu 30-40 tahun lagi belum tentu itu orang Papua, orang Aceh itu menikmati itu sebagai sumber pertumbuhan baru kan. Tetapi kalau daya beli yang ditingkatkan, sumber daya manusia itu diasuh dengan baik sehingga setiap orang merasa mampu untuk menghidupkan dirinya sendiri, nggak usah tergantung lagi pada BLT kan itu mesti yang diucapkan sebagai public policy. Ya. Jadi ya saya kira tidak berlebihan kalau kita kemudian kemarin itu menilai bahwa gara-gara debat itu justru malah bukannya masa depan Mas Indonesia 2045 itu nggak tercapai karena kemarin ada sebutkan bahwa IQ nasional langsung untuk drop gitu gara-gara nonton debat Cawapres kemarin. Iya, semua orang merasa iya enak nonton ada pameran di atas panggung, tapi di belakang panggung orang berpikir ulang tuh, apakah begini ya calon pemimpin kita itu banyak data yang dipalsukan? Apakah calon pemimpin kita sekedar mengumbar istilah dan mengerti di belakang itu ada konsekuensi dari penggunaan istilah itu? Nah itu yang kemudian netizen mengolah kembali dan timbul kritik pada Gibran, itu dasarnya. Kalau Caimin sama Mahfud nggak bakal dikritik lagi karena udah dikritik sebagai gagal untuk memanfaatkan panggung gitu. Tetapi memang gagal di panggung, oke, tetapi kebijakan ini kan yang mesti dibuat sound, dibuat dia bunyi itu. Dan kalau yang diucapkan oleh Gibran bukan bunyi tapi bunyi-bunyian, itu susah orang untuk percaya bahwa debat berikutnya dia akan masuk pada hal yang substansial. Ya. Saya kira agak sulit ya mengulang lagi ya apa yang terjadi pada debat pertama karena kartunya sudah terbuka gitu. Iya, itu debat kedua itu pasti Gibran nggak mampu lagi bikin prestasi seperti ini karena orang udah tahu bahwa dan terutama kubu penantang dia itu Mahfud dan Caimin udah ngerti trik semacam itu. Jadi dia nggak mungkin ulangi itu. Dia akan konyol juga kalau ulangi. Dan kita dibully lagi oleh netizen. Jadi sebetulnya fasilitas untuk menghasilkan pikiran itu yang mesti diajukan di atas panggung. Termasuk moderator yang mampu untuk mengolah dan dia moderator mesti menguasai semua isu yang akan dibicarakan kan. Jadi kalau moderator bagi-bagi waktu itu artinya dia jadi petugas teknis timekeeper aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky buat kita tetap 0% ya. Yes, good.